Karena memang kondisi cukup memprihatinkan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk kita gali kembali hadis-hadis Nabi yang sering diangkat untuk mendukung pembahasan tentang masalah pandemi. Saya termasuk yang perlu melakukan evaluasi diri. Pada awal diumumkannya pandemi, saya pun mengangkat satu hadis yang sangat familiar masa pandemi ini, yaitu hadis yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah anna Umar kharaja ila Syam falamma jaa saragha balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a bisyam fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Hadis ini dulu pernah saya pahami sebagai dorongan untuk supaya kita menjaga jarak dalam keadaan sholat, tidak keluar rumah. Bahkan saya dulu menjadikan dalil untuk mendukung tidak sholat Jumat ditutup masjid. Ya, bisa dipahami kalau berlangsung hanya 1 kali 2 kali. Tapi sekarang sudah lebih dari 1 tahun. Tepat enggak ini pemahaman hadis? Saya tidak boleh menuduh orang lain salah, tapi saya sendiri salah dan sekarang harus saya perbaiki pemahaman saya sendiri. Dulu saya memahami hadis ini bahwa ya, kita tidak boleh keluar untuk sholat Jumat berlandaskan hadis ini. Semoga Allah memahami, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Sungguh tidak tepat pemahaman saya dulu. Sebab setelahnya diperhatikan kata per kata dari hadis ini, sama sekali tidak dapat dijadikan dalil untuk lockdown seluruh dunia. Di zaman Rasul memang tidak pernah terjadi. Tetapi hadis ini dianggap sebagai suatu bimbingan Rasul apabila terjadi. Bolehkah demikian? Mari kita perhatikan kata per kata. Idza sami'tum bihi bi ardin. Bila kamu mendengar ada taun, ada wabak di satu kawasan di belahan bumi, bukan di seluruh bumi. Bukan di seluruh dunia. Atau yang sekarang disebut dengan pandemi. Jadi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat tidak pernah terdengar istilah yang disebut dengan sekarang bahasa kitanya pandemi. Yang ada adalah di satu kawasan, sementara di kawasan yang lain enggak. Sedangkan istilah pandemi itu akan untuk menyeluruh tingkat internasional. Maka hadis menyebutkan apabila kamu mendengar di satu kawasan ada wabah, ada penyakit menular, kamu jangan masuk ke sana. Bukan jangan keluar rumah, bukan jangan masuk masjid, bukan harus jaga jarak sholat, bukan. Tapi jangan masuk ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila ternyata kamu sendiri yang ada di tempat di mana wabah berada, fala takhruju firaran minhu, kamu jangan keluar meninggalkan tempat tersebut. Dapat menularkan penyakit keluar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita sholat di masjid, jaga jarak, apakah dapat diterapkan hadis ini tentang menjadi dalil jaga jarak? Sangat sulit untuk dipahami itu. Betul kan? Apa hubungannya dengan jaga jarak? Jangan masuk ke masjid, kan gitu. Tapi realitanya kan sekarang di masjid nggak ada penyakit.
Tidak terdengar pulang dari masjid langsung terpapar COVID-19, enggak kedengaran. Ini yang patut kita renungkan bersama. Kita khawatir ya, berita terus menjadi penguasa saat ini. Mari kita evaluasi ini pemahaman diri kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Jadi kalau kita terapkan hadis ini untuk dijadikan dalil tentang pandemi, tentang jaga jarak, tentang pakai masker, realitanya memang tidak sesuai. Sedang kumpul-kumpul, makan, dibuka masker, ngobrol biasa. Sedang sholat harus pakai masker, harus jaga jarak. Padahal lagi sholat menghadap ke arah yang sama, tidak berhadapan. Lagi berhadapan, lagi makan, biasa-biasa saja kan. Sulit dipahami kan. Gimana ini sebetulnya? Yuk kita berpikir rasional lah. Jangan sampai kita menghilangkan rasio ini. Islam itu mengajarkan keseimbangan. Kita beriman kepada Allah dan Al-Quran dan syariatnya. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai teladan bagi kita, dan sunnahnya. Ketika berbicara seperti ini, terkadang muncul pertanyaan, siapa isi yang lebih sunnah daripada Nabi? Nabi aja katanya sudah memberikan bimbingan. Nabi betul sudah bersabda tentang hadis ini adalah sabda Rasulullah, tapi pemahaman kita benar apa enggak terhadap hadis ini? Ini yang menjadi bahan pemikiran saya ini sejak beberapa hari terakhir. Saya merenung betul. Kenapa kok sampai saya merenung habis sekian banyak orang yang didesak harus segera vaksin. Dan ternyata mau yang sudah divaksin ataupun yang belum divaksin, yang terkena juga. Yang belum divaksin, yang tidak terkena tidak, yang terkena. Ini realita ini. Bahkan orang yang terdekat kepada saya sudah divaksin, sekarang terkena. Syafahullah, nasallahu azim ayyashfiyah. Jadi sangat penting bagi kita berbicara tentang kesehatan yang berhubungan dengan obat, ilmu, dan akal. Berhubungan dengan kesembuhan, iman kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Tapi kalau berobat, jelas dengan ilmu, dengan akal. Sekarang orang harus menjauh dari saudaranya. Tidak boleh berjabatan tangan, karena menggunakan sabda Rasul, la yuridanna mumridun ala musihin. Yang sakit jangan sampai bergaul dengan orang yang sehat. Hadis ini jadikan dalil, jangan sampai berjabatan tangan. Nanti dulu ini bisa nggak dipakai dalil? Kalimat hadis, yang sehat jangan bergabung dengan yang sakit, yang sakit jangan bergabung dengan yang sehat. Sekarang orang ke masjid, yang sehat apa yang sakit itu? Semuanya sehat kan? Kalau yang sakit jangan ke masjid. Betul kan? Sudah sholat di rumah yang sakit. Yang datang ke masjid itu orang sehat semuanya. Ya tapi kan harus menjaga, harus preventif itu kan. Terus kalau sekiranya dua orang mukmin masuk ke masjid, tidak boleh bersalaman, berjabatan tangan. Yang sakit yang mana, yang sehat yang mana? Dua-duanya sehat. Ya kalau dua-duanya sehat, apa yang menjadikan dalil untuk tidak boleh berjabatan tangan? Ini nampaknya, yuk kita berpikir nih. Khawatir ya kita salah nih memahami hadis ini. Hadisnya benar. Ya, saya masukkan nih hadisnya di sini nih.
Ini hadis riwayat Bukhari. La yuridanna mumridun ala musihin. Tidak boleh dibiarkan orang yang sakit ala musihin langsung bergaul, bergabung, berkerumun bersama orang-orang yang sehat. Ketika orang sholat Jumat yang datang ke masjid semua orang sehat. Dan dalil inilah yang digunakan untuk melarang berjabatan tangan. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana dengan hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Barra bin Azib, Rasul bersabda, hadis sahih, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah bertemu dua orang muslim lalu berjabatan tangan kecuali Allah hapuskan dosanya. Apakah tidak boleh dapat ampunan nih? Tentu tidak ke situ kan. Tapi ketika ditekan gak boleh berjabatan tangan. Makanya saya tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormat kepada para ahli kesehatan, tidak bermaksud sama sekali. Saya harus menghargai para ahli kesehatan. Namun urusan kepercayaan nggak bisa dipaksakan. Percaya itu dalam hati kan. Maka ketika saya melakukan walimah putri saya bulan berapa? Oktober yang lalu ya. Ya, para tamu yang menyalami saya, jabatan tangan dengan saya terima. Biasa-biasa saja. Yang tidak ya gak usah dipaksa. Tapi ketika orang menyalami saya, alhamdulillah, saya diberi oleh Allah nikmat husnul dhan, nikmat baik sangka. Orang datang ke sini adalah sehat. Walaupun pihak IO menyatakan jangan berjabatan tangan, cukup dari jauh saja. Hati saya berkata, duh jangan dilarang gitu. Tapi itu adalah merupakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh WHO soalnya. Makanya kita ingin melakukan studi kritis terhadap fikih sunnah yang sudah berlangsung sejak dahulu dengan fikih WHO. Fikih ya yang dikritis ini, bukan sunnahnya. Kalau sunnah jangan dikritisi, sabda Rasul pasti benar. Tapi fikih artinya pemahaman terhadap sunnah yang sudah berlangsung sejak lama. Dengan fikih yang berlandaskan ketetapan-ketetapan WHO berkaitan dengan masalah ibadah. Kan ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hubungan dengan sama manusia semata, tapi hubungan dengan Allah. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Rasul bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Bila kamu mendengar di satu kawasan, bukan di seluruhnya ya, di satu kawasan, ada yang sebut dengan at-ta'un, ini berbicara tentang ta'un. Ta'un itu adalah penyakit menular. Maka kamu jangan masuk. Kalau sekarang jangan masuk, bagaimana tetap bertemu kok? Ketika hadis ini dijadikan dalil, gak boleh rapat dalam sholat. Jadi prakteknya ini takdamu juga ini kan. Jangan datang, bukan jangan rapat soft, jangan datang. Sekarang kan datang juga biasa. Bahkan di mal-mal biasa aja kerumunan massa dibikin banyak, berdesakan. Apalagi nyari diskon. Iya, apalagi nyari diskonnya. Ya Allah, jadi la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya ya, orang yang beriman kepada Al-Qur'an, kepada sunnah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Khawatir ini menyalahgunakan hadis, mendalili fikih WHO. Aduh, jangan bilang fikih WHO, gak enak dong. Ya terus fikih mazhab yang mana? Ada enggak? Saya belum menemukan. Kalau ada yang menemukan, alhamdulillah. Saya minta dikirimkanlah ke sini. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,
atau mazhab Ja'fari, silahkan kalau ada, terkait dengan boleh sholat dengan harus berjarak sampai 1 meter sampai 2 meter. Ini saya di beberapa tempat soalnya khutbah Jumat, ya Allah jaraknya sampai 2 meteran. Tapi ini realita. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Jadi jangan sampai dibela. Jangan khawatir, ini sudah sempurna karena rapatnya shaf adalah sunnah. Kata siapa sunnah? Iya kan kalimat hadis bahwa sawu sufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis shalah. Hanya untuk kesempurnaan salat. Jadi sah tetap salatnya. Itu lurusnya shaf, bukan rapatnya shaf. Ini ada sedikit penyimpangan. Aduh, jangan penyimpangannya. Astagfirullah, mudah-mudahan Allah mengampuni salah saya ucapan. Bukan penyimpangan ya, tapi apa ya? Susah nyari istilah. Iya, taswiyatus shaf itu artinya kan lurusnya shaf, lurus lah gitu. Taswiyah itu sama. Jangan sampai ada yang ke depan sebagian, ke belakang sebagian. Itu yang tidak boleh. Taswiyatus shaf. Tapi dijadikan dalil kalimat itu bahwa rapatnya shaf adalah sunnah. Kalau untuk rapatnya shaf, bagaimana sebenarnya? Yuk kita kaji dalil berikutnya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan ini hadis sahih, sangat populer di kalangan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum. Aqimus sufuf, luruskan saf. Hadhu bainal manakib, silahkan bersentuhan antara satu dengan yang lain, sampai disebutnya al-manakib. Manakib bukan ini nih, bersentuhan. Wasuddul khalal, bila ada celah-celah tutup. Apabila sudah penuh tapi ada orang yang tertinggal satu orang, gak bisa masuk shaf, tolong lembutkan lunakkan badan biar bisa masuk. Coba sampai seperti itu. Ini sekarang mah untuk cukup 8 orang diisi 1 orang. Mestinya cukup 8 orang diisi 9 orang. Itu makna walinu bi aidi ikhwanikum. Jadi lembutkan tangan biar bisa masuk orang. Wala tadharu furujatin lisyaitan. Ini yang sangat-sangat kuat hadis. Janganlah kamu biarkan ada celah-celah setan masuk. Mau diartikan apa lagi nih ya? Wa man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambungkan shaf, maka dinilai di hadapan Allah sebagai shaf yang nyambung. Wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang sengaja memutuskan shaf, maka shafnya di hadapan Allah putus, tidak bernilai lagi berjamaah. Saya angkat masalah ini agar kita menyadari bahwa kesempurnaan salat kita secara kuantitatif tidak terlaksana. Tapi jangan khawatir, tingkatkan kesempurnaan kualitatif. Caranya, bila memang kita tidak mungkin salat di masjid kecuali jaga jarak karena sudah aturan internasional, maka jangan sekali-kali dalam hati kita ada kecurigaan kepada sesama ahli ruku, ahli sujud. Sehingga jaga jarak itu bukan karena curiga kepada dia. Jangan-jangan dia bawa virus, jangan-jangan dia menyebarkan virus. Hapuskan itu semuanya itu. Biar tenang kita. Ketenangan dapat meningkatkan imun. Tidak akan panik. Apabila memang pas masuk ke masjid, aduh, ada yang nggak pakai masker, gawat nih. Itu yang meningkatkan kepanikan. Mari kita hilangkan hal itu. Ini yang
saya angkat masalah ini biar kita memiliki penjagaan kesehatan atau komunikasi preventif ya. Istilah para ahli kesehatan kan ada kuratif, preventif, rehabilitatif dan lain sebagainya lah, tip-tip lainnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat di masjid harus jaga jarak. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima ibadah kita. Dari satu segi, dari segi yang lain, kita sudah melanggar aturan yang ditetapkan Rasulullah, tapi bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita, harus kita perbaiki. Antara lain, ketika memang tidak ada yang menghalangi untuk rapat, kita rapat. Bila memang rapat bisa dibubarkan sholat, bisa ditutup masjid, ya udah, kita jaga jarak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu kemudahan, tidak menghendaki kamu kesulitan. Jadi baru bisa dicapai berjamaah dengan jaga jarak, ya lakukanlah. Tapi jaga komunikasi qalbu. Jangan sampai ada kecurigaan kepada sesama mukmin yang tidak terbukti membawa penyakit. Kalau terbukti dia sakit, pilek, batuk, flu berat, ya jangan ke masjid, tunggu di rumah. Itu yang dimaksudkan fala takhruju firaran. Apa fala tadkhulu. Fala taqdamu alaihi. Jangan kau datangi tempat banyak orang yang sehat. La yuridanna mumridun ala musihin. Tapi kalau sekarang sudah diketahui semuanya sehat, bahkan sebelum masuk masjid juga dites dulu, dites suhu, sehat. Jadi apa yang membuat harus jaga jarak? Yang membuat kita harus jaga jarak, patuh kepada pemerintah. Cuma itu aja ya. Jadi bukan karena kita punya kecurigaan, kita hilangkanlah rasa kecurigaan. Sebab kecurigaan itu yang membuat kita turun imun kita, panik. Ya, saya merasa terpanggil untuk berbicara masalah ini. Hari habis sejak beberapa hari yang lalu ini saya keliling jalan olahraga, masuk ke sini tutup, masuk ke sini tutup jalan itu. Mobil bisa masuk, orang saja sekarang nggak bisa masuk, apalagi mobil. Saya mau masuk aja sulit, harus naik pagar. Harus naik apa itu? Iya, tertulis di situ zona merah. Ini yang membuat panik orang ini. Coba kalau sekiranya pas masuk jalan langsung ingat Allah gitu, zikir, semoga Allah berikan keselamatan, kesehatan, nikmat daripada zona merah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi saya berniat ini untuk yang melakukan studi kritis terhadap sekian banyak pemahaman saya dulu yang salah. Ya, saya belajar kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Beliau tidak salah ya. Itu adalah tepat waktu beliau berada di Baghdad mengeluarkan fatwa-fatwanya. Tapi ternyata setelahnya beliau ke Mesir, beliau memandang fatwa beliau di Baghdad itu tidak bisa diterapkan di Mesir. Maka beliau langsung menggunakan istilah ini adalah kaulku yang jadid. Ini pendapatku yang baru. Tingkat Imam Syafi'i, ulama tingkat internasional, gak berasa malu kok mengaku, ya kemarin tidak tepat, saya perbaiki. Maka saya juga bermaksud seperti ini supaya Allah mengampunilah. Karena dulu saya berpikir seperti itu, sama dengan yang lain-lain. Menggunakan hadis ini agar jaga jarak, jangan ke masjid. Kalau sudah lewat 1 tahun bagaimana ini? Kalau umpamanya 1 bulan, bisalah dipahami. 2 bulan ini sudah sampai mau 2 tahun ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, terutama ketika tersebar di audio, apakah larangan berjabatan tangan ada hadisnya? Ada. Yang digunakan hadisnya adalah hadis ini.
La yuridanna mumridun ala musihin. Yang sakit jangan sampai mendekati yang sehat. Ketika Rasulullah SAW melakukan pembaiatan kepada satu kaum di mana di sana ada orang yang sakit, maka Rasulullah tidak berjabatan tangan. Jelas ada yang sakitnya. Ini sama-sama sehat, sudah dites bahkan sampai ke kepala. Saya di beberapa tempat ketika satpam bawa apa namanya tuh ukuran suhu itu, saya tampilkan tangan, kepala aja Pak. Ya mangga lah, silahkan. Maunya sih nggak usah pakai kepala lah, cukup di tangan. Tapi orang mungkin tersebut ya sudah di SOP-nya begitu, ya nggak apa-apa. Nggak boleh ribut lah. Utamakan persaudaraan. Kita pahami mereka dalam melaksanakan tugas, maka saya silahkan. Tapi sampai masuk ke masjid, ya Allah, jaga jarak begitu jauh. Bukankah semua yang masuk ke masjid inilah orang sehat semuanya? Ya tapi kan khawatir, walaupun sudah diukur suhunya, di antara mereka ada juga yang positif. Di masjid insya Allah aman. Di luar masjid sah-sah saja punya dugaan seperti itu. Di masjid, seluruh organ masjid hanya digunakan untuk ibadah, maka virus corona masuk ke masjid akan ikut ibadah. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Saya membaca ayat ini enggak tahu berapa kali ini dalam pembahasan ini. Sejak munculnya pandemi sampai sekarang mengulang-ulang ayat ini. Apa maknanya? Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Langit semuanya, bumi bertasbih memuji Allah. Semua yang Allah ciptakan, makhluk yang terbesar sampai makhluk yang terkecil yang tidak dapat kita lihat, termasuk virus corona, bertasbih memuji Allah. Ini bukan kata berita, bukan kata data, bukan kata medsos, tapi kata firman Allah, Al-Quran, surat Al-Isra ayat 44. Silahkan dibuka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sering-sering subhanallah. Corona mau mendekati kita, mundur lagi ya. Sebab dia juga suka bertasbih. Sering-sering memuji Allah, yakin. Tapi ternyata ada kiai, ada ulama terkena. Ya jangankan tingkat kiai, tingkat ulama. Kalau sudah terkena penyakit, sahabat juga terkena juga. Sahabat Nabi, Rasul juga kena sakit, biasa. Cuma bagi orang yang memang sudah jelas-jelas kelihatan sehat, jangan dicurigai. Jangan sampai ada dalam kalbu kita kecurigaan kepada sama mukmin. InsyaAllah bila kita bersih dari kecurigaan, ketika ada orang yang mau menyelami kita, kita tenang, ya kita berjabatan tangan, InsyaAllah tidak akan terganggu. Apabila orang tidak mau berjabatan tangan, kita tidak buruk sangka kepada dia. Kenapa dia ya? Kok enggak mau jabatan tangan? Ya enggak usah bertanya-tanya, doakan saja semoga dia sehat. Semoga kita semuanya sehat. Selesai. Ringan-ringan sajalah. Ini sebetulnya langkah preventif kita. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, ma min muslimaini yataqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Tidak berlangsung pertemuan dua orang muslim 3, 4, 10, 1000, kemudian mereka berjabatan tangan kecuali Allah curahkan ampunan kepada mereka. Semuanya kita ingin dapat ampunan Allah. Lalu sekarang hubungkan lagi dengan, jadi sudah masalah sholat, sudah jaga jarak, itu fikih yang berlangsung saat ini, dan didukung oleh fikih terhadap sunnah. Fikihnya bukan sunnah, bukan didukung oleh sunnah ya, didukung oleh fikih terhadap sunnah. Fikih itu bisa berbeda-beda, pemikiran manusia kalau fikih. Sunnah adalah sabda Rasul, dibimbing oleh wahyu. Tapi kalau fikih, pemikiran kita saat kita memahami sunnah, itu fikih sunnah namanya. Saat kita memahami Al-Quran, itu fiqhul Quran, fiqhul kitab.
Sah-sah saja berbeda. Ada yang salah, ada yang benar. Tapi kalau sunnahnya tidak ada yang salah selama sunnah sahihah. Syariahnya tidak ada yang salah karena Al-Quran, wahyu Allah terpelihara segala-galanya. Sekarang terkait dengan perintah harus pakai masker. Bahkan ini saya bincang-bincang dengan salah seorang pengurus DKM di salah satu masjid. Pak Ustadz ceramah, gak merasa ragu tanpa masker? Oh iya, saya mengundang ustadz yang lain tanpa disebutkan ya ustadznya. Itu ustadz tersebut muncul di podium yang tidak pakai masker keluar. Sampai begitu ustadz, saya bilang ya, pemahaman beliau, ijtihad beliau. Kalau salah semoga Allah mengampuni. Dan itulah merupakan fikih beliau. Yang tentunya kalau kita perhatikan, sangat penting kita pakai masker manakala kita sedang sakit. Jangan sampai menularkan penyakit. Apabila sudah diketahui semuanya sehat, pakai masker juga. Ini bukan karena ada dalil dari Quran dan Sunnah, karena perintah dari para pejabat tinggi nasional dan internasional. Sudah, titik, seperti itu. Biar terpelihara nih komunikasi kita dengan Allah. Jangan sampai merasa sempurna ibadah seperti ini. Jadi kalau umpamanya kita senyum tidak bisa karena tertutup mulutnya, ya, paling tidak kalbu kita harus betul-betul menanamkan rasa sayang, rasa cinta kepada sesama. Bersihkan kalbu kita. Ya sulit untuk melaksanakan sunnah Rasul. Hadis riwayat At-Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu untuk wajah saudaramu seiman itu sedekah. Sudah sedekah dengan harta terkurangi karena memang usahanya juga menurun akibat pandemi. Sedekah dengan senyum pun tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Mari kita peganglah ungkapan ulama, walaupun ini ungkapan ulama tapi bisa diterapkan selama tidak bertentangan. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Bila tidak tercapai semuanya, jangan ditinggal semuanya. Tidak tercapai kesempurnaan ibadah secara kesempurnaan kuantitas dan kualitas, kita kejar kualitasnya saja. Kuantitas tidak tercapai. 2 meter cukup 8 orang, ternyata diisi 1 orang 7 tempat. Diisi siapa itu? Kalau kalbu kita terjaga, terpelihara, tidak ada kecurigaan, mudah-mudahan syaitan tidak masuk. Ya. Tapi kalau kecurigaan, oh ini orang ini kanan kiri, disitulah syaitan akan masuk. Yang Rasul sudah menegaskan, la tadharu furujatin lisyaitan. Kau jangan membiarkan ada celah-celah yang digunakan, yang disalahgunakan. Ya. Jadi sampai segitunya lah gitu. Keringat saja bisa menularkan penyakit gitu. Dan saya lagi sehat. Kalau keringatnya juga keringat sujud, tapi dicurigai gitu. Semoga Allah mengampuni mereka. Mereka mungkin hanya melaksanakan tugas. Mereka tidak curiga kepada saya menyebarkan penyakit, enggak. Sebab semua orang yang masuk masjid
Yang tidak bawa sajadah, suruh bawa kertas yang sudah disediakan di situ untuk tempat sujud. Saya tuh masih mempertanyakan sampai sekarang, ketika dulu awal-awal digambarkan cara penularan COVID, apabila kita nyentuh pintu yang pernah dia sentuh oleh yang lain, itu juga bisa menurunkan sampai 8 hari. Memang karena saya orang bodohnya tentang masalah urusan kesehatan, orang bodoh mah tidak ngerti, cukup tidak ngerti aja gitu. Dan mau nyari-nyari juga dari mana mulai gitu belajar, kan panjang perjalanannya. Untuk menjadi dokter kan bertahun-tahun ya. Jadi mungkin saya tenang karena bodoh ya. Betul kan? Sekarang ini para santri ini sudah belajar membaca Al-Quran yang baik. Lalu kalau sholat di salah satu masjid imamnya bacaannya rusak, pasti kan terganggu ya. Aduh, ini imam kacau sekali. Tapi orang yang makmum yang tidak ngerti ilmu tajwid tenang gitu. Iya kan begitu. Sekarang sedang menghadapi jalan yang akan menuju kepada jurang gitu. Orang tidak tahu, tenang aja. Tapi yang tuh, jangan ke situ, bahaya kan gitu. Saya mungkin termasuk yang begitu tuh. Karena tidak tahu ini masalah kesehatan, sehingga ya tenang-tenang saja. Tapi para dokter kan betul. Tapi ya mudah-mudahan ketidaktahuan ini diampuni oleh Allah. Karena kan ada ilmu yang disebut sebagai wajib ain, wajib dipelajari oleh semua orang yang beriman. Ada yang wajib cukup dengan orang-orang tertentu saja. Nah, ini ilmu kesehatan jasmani, kesehatan fisik, termasuk yang disebut oleh para ulama fardu kifayah. Sehingga saya tidak memperdalam ilmu tersebut, ya sudah tercukupi oleh orang yang ahli di bidangnya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Cuma alangkah baiknya kalau sekiranya sharing juga ya. Karena kebodohan dapat tenang. Ya tentunya yang pintar harus jaga keseimbangan gitu. Menjaga keseimbangan saja. Kepintaran tentang ilmu kesehatan jasmani barengi dengan keilmuan kesehatan rohani. Jadi sekarang ini istilahnya sharing lah gitu. Saya dengan kebodohan tentang masalah ilmu kesehatan seperti inilah ngomongnya. Dan ternyata saya belajar kepada tukang sampahnya, tukang angkut sampah. Gak pakai masker, sehari-hari hidungnya mencium bau sampah. Sehat-sehat saja ya. Iya, karena mereka juga tidak berpikir, wadah, takut kena. Ya mereka cuek aja. Nah, buat orang yang sudah mendapatkan nikmat ilmu kesehatan dari Allah, ilmu kedokteran, jaga keseimbangan antara ilmu kesehatan jasmani dengan ilmu kesehatan rohani. Sehingga apabila orang dekat dengan kita, dia tanpa masker dan tidak kita ketahui dia sakit, ya sudah, baik sangkalah. Kecuali kalau sudah diketahui, sudah pileknya berat, batuk, udah jangan dekat. Boleh, wajar. Tapi kalau tidak kelihatan ada penyakit, kenapa kita curiga, takut? Lebih lagi dalam majelis ilmu, majelis zikir, sholat. Aduh, ya Allah. Mungkin ada orang yang berkata, ini Saiful Islam ini gimana kok bertentangan dengan ulama Mekah, ulama Madinah? Di Mekah aja, di Madinah saja kan jaga jarak, pakai masker juga. Iya, memang realitanya begitu. Tapi juga harus ada studi banding juga. Mekah, Madinah seperti itu, Masjidil Aqsa bagaimana? Ya sudah, ada kaji banding, perbandingan antara khauf dan roja, jaga keseimbangan. Saya tidak mau menjawab tentang masalah di Mekah dan di Madinah. Itu adalah urusan para pemimpin Saudi dengan dunia internasional. Tetapi alangkah baiknya kita juga lihat bagaimana perjalanan sholat malam Ramadan di Masjidil Aqsa, di mana masyarakat Al-Masjidil Aqsa, masyarakat Muslim di Masjidil Aqsa
Mereka kan nggak perhatian kepada apakah aku dikucilkan oleh dunia ataukah enggak, emang udah dikucilkan. Makanya mereka sholat aja biasa, berjamaah berdekatan biasa, tanpa masker. Ada satu dua yang pakai masker. Mungkin dia merasa aku perlu pakai masker, bukan karena yang tadi, tapi karena pejabat saya kurang sehat harus pakai masker. Boleh jadi begitu. Jadi itu adalah kalau kita bicara Mekah, Madinah. Lanjutkan, Al-Quran bicara tentang Al-Masjid. Ada dua nama masjid yang disebut dalam Al-Quran. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dua hal itulah harus kita jadikan sebagai pegangan. Di Masjidil Haram jelas jaga jarak. Itu hubungan para pemimpin Saudi sebagai pusat pertemuan umat Islam yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia ke arah sana. Dan setiap hari di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, pada saat normal, sholat jenazah itu setiap waktu. Sholat jenazah yang disolatkan 5 sampai 10 sekali sholat. Itu musim haji dan musim umrah. Maka saat ini jaga jarak. Mungkinkah kalau sekiranya tidak dilakukan PSBB, lockdown di Mekah, di Madinah, dan normal haji, umroh, setiap hari ada yang meninggal, kira-kira bagaimana pandangan dunia internasional? Ini cuma pertanyaan. Mungkinkah mereka akan menuduh Mekah pusat pandemi dan tidak mau taat aturan internasional? Mungkinkah seperti itu? Cuma bertanya ini. Beda dengan Al-Masjidil Aqsa. Kami memang udah biasa-biasa, gak apa-apalah mau diisolir juga. Tapi kenapa kok sampai seketat itu sekarang di Mekah? Itulah komunikasi antar negara beda dengan komunikasi keimanan. Baik, kita lanjutkan. Udah jam berapa nih? Masih ada waktu ya? Belum 1 jam kan? Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk kesehatan terkait, kan ada pernah baca hadis itu kalau hatinya sehat itu kan juga akan sehat semuanya. Iya. Ya, sebetulnya kan kesehatan itu ada kesehatan rohani dan jasmani, ada kesehatan rohani tanpa jasmani, ada kesehatan jasmani tanpa rohani. Itu realita itu. Hanya untuk memberikan motivasi supaya jasmaninya terbawa sehat, maka jaga kesehatan rohani kan gitu. Kayak orang gila itu kan juga kesehatan. Iya, orang gila sebetulnya rohaninya sakit, tapi jasmaninya sehat. Berarti ada orang yang sehat jasmani rohani, ada jasmani saja, ada rohani saja. Nah, orang gila itu ya bahkan diumumkan di mana? Di Sulawesi ya. Sekian ratus orang yang dinyatakan positif sekarang sembuh semuanya. Karena orang gila mah kata mereka nih ya, tidak jabatan tangan, tidak berkerumun katanya. Jadi kalau kita mau sembuh harus ikut metode orang gila. La haula wala quwata illa billah. Enggak ke arah sana ya. Jadi kita sebetulnya tahu yang sakit rohani tanpa jasmani banyak, yang sakit jasmani tanpa rohani banyak, yang sakit dua-duanya banyak, yang sehat dua-duanya banyak. Kita berjuang sehat rohani. Ini adalah bisa dilakukan oleh masing-masing. Kalau kesehatan jasmani, ya ada kaitan dengan pihak luar. Kesehatan rohani mah ya sudah, komunikasi kita dengan Allah. Kembalikan kepada diri kita. Jangan sampai buruk sangka kepada sesama mukmin. Apalagi sama-sama sholat. Kalau nggak pakai masker, menghargai peraturan. Jangan sampai muncul dalam hati, ini dia nggak pakai masker ini, jangan didekati. Hati-hati. Wah, saya ini tidak pakai masker ini, bisa membahayakan. Ada bukti kamu sakit, ya jangan masuk. Jangan masuk masjid. Enggak, saya sehat. Ya udah masuk aja. Ya tapi kalau sekiranya saya tidak pakai masker, nanti dipandang oleh orang ini adalah tidak menjaga. Nah, kalau begitu
kau lakukan pakai masker supaya tidak menimbulkan kecurigaan orang. Jaga komunikasi ruhiyah, komunikasi persaudaraan. Kamu ini tidak menghargai. Nah itu makanya kita kedepankan jaga jarak, pakai masker, menghargai, bukan beriman. Tidak sampai beriman. Percaya pun, urusan percaya kan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau yang namanya percaya kan dalam hati. Dan boleh jadi ada orang yang berkata percaya padahal enggak, orang yang beriman padahal enggak, bisa terjadi. Jadi inilah yang sangat dirasa penting untuk diangkat. Apalagi saya kadang-kadang lupa nih masalah yang harus diangkat. Jadi kan sholat jaga jarak, pakai masker, kemudian tidak berjabatan tangan, kemudian apa lagi? Ya realitanya bagaimana waktu sholat Idul Fitri yang lalu jaga jarak, karena kalau tidak jaga jarak dilarang sholat Id, ya berarti kita jaga jarak karena ingin melaksanakan sholat supaya berlangsung. Tidak tercapai kesempurnaan kuantitatif, jangan dilupakan masih ada kesempatan untuk mencari kesempurnaan kualitatif. Tingkatkan kekhusyuan ibadah. Sholat jaga jarak, dan diumumkan oleh panitia, masker jangan dilepas, jaga jarak. Ya, itu adalah aturan yang ditetapkan. Karena kalau tidak begitu dilarang melaksanakan sholat Idul Fitri. Siapa yang melarang? WHO. Kita tidak menuduh pemerintah kita ya. Ini mohon maaf kepada para pemimpin, jangan tersinggungnya. Ini peraturan internasional. So, kalau pemerintah kita tidak melaksanakan seperti itu juga tentunya berakibat komunikasi politik ya. Saya paham hal itu. Nah, selesai sholat Idul Fitri, saya khutbah Id. Selesai khutbah Id, saya pun menegaskan tentang kita harus mohon ampun kepada Allah atas kelemahan kita dalam pendidikan generasi mendatang, karena sudah setahun lebih anak-anak tidak belajar akhlak, hanya belajar ilmu sedikit melalui online. Akhlak gak ada, karena akhlak itu kan ada teladan. Siapa yang dijadikan teladan? Melalui handphone. Justru perusaknya lebih banyak. Anak SD belajar matematika, belajar fisika, belajar melalui online 1 jam, 2 jam. Main gamenya 8 jam. Yang dulunya nggak kenal game, dengan adanya pendidikan virtual, dijejali mereka, dicekoki mereka dengan permainan. Yang setiap kali membuka Facebook, membuka WhatsApp, membuka lain sebagainya, IG, ya Allah, perusak akhlak, perusak akidah, penuh di situ. Anak-anak yang dulunya bersih dari pemikiran-pemikiran kotor, sekarang sudah dikotori, kolbunya dikotori, akalnya dikotori dengan gambar-gambar yang di internet, karena dipaksa harus menggunakan internet. Para orang tua harus meningkatkan komunikasi dengan Allah. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah tentang anak-anak kita ini? Itu berat sekali. Bagaimana nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang disayangi, yang dicintai saat ini akan menjadi musuh nanti di akhirat, kecuali yang bertakwa. Bagaimana kita menjaga ketakwaan internal keluarga kalau pendidikan akhlak tidak ada? Oh, ada pendidikan tapi tidak seperti dulu. Ya, itulah realita. Yang jelas saya saksikan anak-anak SD sehari-hari megang handphone yang dulunya nggak kenal. Karena memang sudah diperkenalkan harus kenal dengan internet. Ya Rabbi, saya tidak berbicara tentang ekonomi ya, biarlah bagiannya yang lain. Itu kecil masalah itu.
Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah telah menyatakan, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, sedikit. Takut COVID-19 sedikit. Jangan sampai takut yang sedikit menghapuskan takut yang mesti kita pelihara dalam kalbu, itu takut tidak dapat ampunan Allah, takut tidak dapat rahmat, takut azab Allah. Itu harus kita pelihara agar kita hati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Ini ternyata takut yang kecil mengalahkan takut yang besar. Dikurangi sedikit harta, bimbang gelisah. Padahal masih banyak kenikmatan. Kenikmatan bergerak, kenikmatan melihat, kenikmatan mendengar. La haula wala quwata illa billah. Hamba-hamba Allah. Ini curhatnya saya mana. Melihat keadaan, jadi ingin akhirnya curhat kepada masyarakat umum. Ya Rabbi, masih aktif ya? Iya. Ya, mudah-mudahanlah pertemuan ini bermakna bagi semuanya, dan saya tambah lagi sedikit lagi. Ada seorang ustadz yang berkata tentang vaksin ini ya. Apakah ada petunjuknya dari Rasulullah wajib vaksin? Ada, katanya. Dalilnya mana? Rasul bersabda, tadawu ibadallah fa inna Allah subhanahu lam yadha' da'an illa wada'a mahu shifaan illa al-haram. Qalu ya Rasulullah, ma khairu ma wa'ti al-'abdu? Qala khuluqun hasanun. Mari kita kaji di sini dengan sempurna atau dengan lengkap. Saya tidak boleh berkata saya bisa mengkaji sempurna. Astagfirullahalazim. Masih jauh kemampuan saya. Tapi apa adanya lah. Tadawu, berobatlah kamu. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Fa inna Allah subhanahu, sesungguhnya Allah Maha Suci, Allah lam yadha' da'an, tidak meletakkan satu penyakit illa wada'a ma'ahu shifaan, kecuali Allah siapkan kesembuhannya. Allah yang memberikan kesembuhannya. Illa al-haram, kecuali tua, enggak bisa diobati. Awet muda, enggak ada awet muda, yang ada cepat tua, lambat tua palingnya. Tetap aja. Tetap aja. Tua mah tetap tua lah gitu. Saya juga 20 tahun yang lalu enggak beginilah wajah saya. Ya, inilah sudah terima saja apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri masih bisa hidup sampai saat ini. Hadis ini dijadikan dalil oleh beberapa orang, ini wajibnya vaksinasi. Nanti dulu sebab yang divaksin itu orang sehat, bukan orang sakit. Orang sakit maka nggak boleh vaksin kan, orang sehat. Hadis ini menegaskan, berobatlah kamu karena Allah tidak menurunkan satu penyakit ya, kecuali ada obatnya. Jadi yang sudah sakit silahkan berobat, mohon kesembuhan kepada Allah. Dan obat itu rasional, bukan urusan keyakinan obat ya, pemahaman. Nah sekarang ini bukan bicara ilmu, saya bukan ahlinya, bukan bicara logika, saya bukan ahli filsafat. Tapi kalau bicara realita, anak kecil pun bisa menyaksikan. Tidak pilih manusia kalau realita. Yang namanya warna hijau, kata orang sehat, ya hijau, nggak akan disebut putih, gitu aja lah. Yang namanya orang lari, nggak akan disebut tidur, gitu saja lah. Nah sekarang, tadi sudah saya sampaikan, orang-orang terdekat kepada saya, ada yang sedang dirawat karena positif COVID, dan beliau sudah divaksin 2 kali. Bukan satu orang nih, beberapa orang sudah divaksin. Dan yang lain yang belum divaksin, mudah-mudahan tidak, bukan belum, tidak positif. Sekian banyak orang terdekat dan keluarga saya
Yang belum divaksin, alhamdulillah diberi oleh Allah nikmat sehat. Jadi yang divaksin dan yang tidak divaksin, kalau Allah kehendaki sehat-sehat, kalau Allah kehendaki sakit-sakit juga. Jadi hadis tadi tidak dapat dijadikan dalil untuk vaksinasi. Nah, saya juga ditanya berkali-kali, kapan Ustaz daftar untuk vaksin? Insya Allah kalau sudah saya perlukan. Saat ini saya belum merasa perlu. Itu saja sebetulnya. Kan itu hak kan, bukan kewajiban kan. Kalau sudah diwajibkan, bismillah. Jangan sampai saya menentang peraturan pemerintah. Tetapi saya harus meyakinkan saya adalah sudah punya riwayat kesehatan yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Saraf saya itu sudah pernah 2 tahun tidak normal karena sudah stroke. Itu salah satu penyebab saya menjawab kepada yang bertanya, kapan mau daftar divaksin? Nanti kalau sudah diperlukan. Saat ini ya saya belum merasa perlu. Dan hadis menyebutkan bagi yang sakit hendaklah berobat. Alhamdulillah saya sekarang diberi nikmat sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan sejak 8 bulan saya menulis buku, sampai saat ini masih berjalan. Sejak 8 bulan yang lalu. Sebelumnya 5 tahun saya tidak produktif, tidak menulis buku. 5 tahun karena memang sudah ada yang pecah pembuluh darah di belakang ini, sehingga saya tidak bisa menulis. Kondisi fisik saya tidak mendukung. Sekali berpikir yang berat langsung sakitnya seharian. Sekarang oleh Allah diberi nikmat sehat. Saya diberi nikmat sehat zaman pandemi. Sudah berlangsung pandemi, berarti kan saya mulai menulis bulan Oktober. Mulai pandemi itu Januari ya? Atau Maret? Atau Maret ya? Ya, dinyatakan pandemi sejak mulai Maret. Berarti sudah 5 bulan berlalu ya? Ya, 8 bulan ya. Ya, bulan ke-8 pandemi, saya diberi nikmat sehat, alhamdulillah. Dan kesehatan sampai saat ini ya dari Allah, bukan saya menjaga. Kalau saya menjaga sebagai melaksanakan perintah Allah, tidak memberikan jaminan apa-apa. Saya menjaga kesehatan, olahraga, kemudian ya hal-hal yang memang membuat sakit dijauhi. Itu hanya usaha melaksanakan perintah Allah, tapi yang memberikan hasil Allah. Kalimat tadi, lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan, illa wada'a ma'ahu shifaan. Ma'ahu ya. Ini juga ma'ahu, ini sangat menarik nih, baru saya rasakan sekarang ini. Allah tidak meletakkan satu penyakit kecuali Allah letakkan juga bersamanya kesembuhan, bukan untuknya. Ya. Kalau sekiranya hadis berbunyi illa wada'a lahu shifaan, berarti syifa untuk penyakit saja. Tapi kalau illa wada'a ma'ahu, artinya ada penyakit, ada kesembuhan. Mungkin orang sakit diberi kesembuhan, mungkin enggak. Ya, udah selesai. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat saya sampaikan, karena ini juga di samping pakai Facebook, pakai YouTube, juga pakai IG. Nah, untuk IG-nya sudah berakhir. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.